Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam seri garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita, tetapi terlebih dahulu, mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk bertemu melalui jaringan virtual ini untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga pelajaran satu pekan ini kami boleh pahami dengan baik dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, garis besar pelajaran Sekolah Sabat kita untuk pekan ini, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-13. Untuk triwulan ini adalah pelajaran yang terakhir, dan kita akan mengakhiri triwulan ini dengan judul Misi Akhir dari Misi Allah. Dan sebagai ayat inti untuk pelajaran kita pada pekan ini, terdapat di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan tidak menentang orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ikhtisar dari pelajaran kita pada pekan ini, kedatangan Yesus yang kedua kali yang mengarah pada penciptaan kembali bumi ini adalah puncak dari kasih Alkitab, dari kisah Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 dapat digambarkan sebagai akhir bahagia, Bapak Ibu. Dan dalam arti tertentu ini adalah penafsiran yang akurat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dari sudut pandang ini kedatangan kedua dan bumi baru adalah akhir dari misi Allah. Akhirnya adalah kehidupan yang kekal yang penuh kebahagiaan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian lain, akhir ini bukanlah akhir, tetapi awal atau kelanjutan dari apa yang Allah maksudkan bagi umat manusia dan planet bumi. Suatu awal bagi umat tebusan memperdalam pemahaman mereka tentang Allah dan karakternya sepanjang kekekalan. Adalah bermanfaat Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan pernyataan Allah tentang dirinya dalam 3 tahap. Dan setiap tahap membutuhkan definisi yang berbeda tentang misi. Tahap yang pertama di sini adalah fase pertama, meliputi penciptaan dunia dan hubungan Allah dengan makhluk ciptaannya di Taman Eden. Bahkan di Taman Eden, misi Allah adalah untuk menunjukkan melalui hubungan kasih siapa Dia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dosa mengubah kenyataan ini, membawa ke dunia tempat kita tinggal penuh dengan kesengsaraan, rasa sakit, penderitaan, dan bahkan kematian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perubahan besar ini menuntut misi Allah untuk melakukan hal yang baru, terutama kebutuhan akan inkarnasi
yang menuntun pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Inkarnasi memungkinkan kenyataan masa depan bumi baru. Fase yang ketiga, Bapak Ibu. Fase yang terakhir dari misi Allah mencapai klimaksnya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun, kedatangan kedua kali bukanlah akhir dari umat manusia atau kisah Allah. Kehidupan kekal menjadi tidak berarti jika kedatangan kedua kali hanya menandai akhir dari sejarah bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, kekekalan adalah awal baru dari kemungkinan yang tidak terbatas. Sebagai komentar melalui pelajaran kita pada pekan ini, menyatakan bagaimana sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari yang ke-7, kita seharusnya menekankan kedatangan kedua kali di gereja dan dalam penginjilan kita, Bapak Ibu sekalian. Dunia sangat membutuhkan pegabaran pengharapan yang disediakan oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal yang sama pentingnya adalah gambaran Alkitab tentang bumi baru yang bukan suatu alam surga di awan-awan, melainkan bumi yang diciptakan kembali yang dalam banyak hal menyerupai dunia kita sekarang ini. Perbedaan yang penting antara bumi baru dan bumi ini adalah tidak ada lagi masalah akibat dari dosa dan maut, Bapak Ibu sekalian. Sejak Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti jalan yang bertentangan dengan jalan kasih yang ditunjukkan oleh Allah, umat manusia dan bumi secara keseluruhan telah menghadapi penderitaan dan kematian, Bapak Ibu sekalian. Namun seperti itu bukanlah yang Tuhan maksudkan bagi umat manusia. Tetapi itu adalah kemungkinan di dunia yang memiliki kehendak bebas yang diperlukan agar kasih tetap ada. Bagi kita di dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada dalam fase dari misi Allah. Misi Allah termasuk menyatakan dirinya dalam banyak cara kepada banyak orang di dunia sepanjang sejarah. Seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Manifestasi terakhir terjadi dalam inkarnasi Yesus, Anak Allah di bumi. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bagian penting dari misi Allah diselesaikan selama masa penjelmaan, yaitu kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, yang memungkinkan kehidupan kekal bagi umat manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun tindakan kasih dan penebusan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu itu sangat luar biasa, kita masih bisa mendapati diri kita terperosok dalam kengerian dunia ini. Misi Allah untuk menuntun kita ke dalam kehidupan kekal di dunia yang baru masih ada di masa depan. Penggenapan dari apa yang Allah lakukan melalui inkarnasi, Bapak Ibu sekalian, akan menemukan wujudnya yang paling dalam saat kebangkitan orang percaya yang akan diangkat ketika Yesus datang kembali bersama mereka yang hidup dalam hubungan dengan Allah. Ini kita bisa lihat penjelasannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Namun Bapak Ibu sekalian, hal ini bukanlah penggenapan akhir penebusan Allah. Peristiwa itu terjadi ketika bumi diciptakan kembali
seperti yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 21 sampai Wahyu pasal 22. Misi Allah, Bapak Ibu sekalian, terpusat pada hubungan yang timbal balik dalam Wahyu pasal 21 dan pasal 22, kita sebagai pembaca melihat sekilas sifat hubungan timbal balik Allah yang rindu untuk bersama kita dalam bentuk yang lebih nyata dalam kekekalan, Bapak Ibu sekalian. Dalam Wahyu pasal 21 dan 22, ini berbicara tentang Allah yang tinggal bersama manusia, muka dengan muka di bumi. Wahyu 21 ayat 13, ayat 3, dan Wahyu 22 ayat yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup bersama antara yang ilahi dengan manusia adalah tujuan akhir dari misi Allah dengan kita sekarang ini. Adalah di luar imajinasi kita untuk merasakan dan memahami seperti apa hidup bersama Allah secara langsung. Tetapi dari gambaran Alkitab, itu adalah sesuatu yang indah yang seharusnya menginspirasi mereka yang membacanya agar menginginkan hubungan dengan Tuhan sekarang ini. Dari perspektif ini, Bapak Ibu sekalian, dapat dikatakan bahwa misi Allah telah berakhir di bumi yang baru. Memang rencana penebusan telah berjalan dengan sendirinya pada tahap ini. Namun, pada tingkat tertentu, Bapak Ibu sekalian, tampaknya misi Tuhan terus berlanjut melampaui apa yang dapat kita pahami sebagai seorang manusia. Apakah bumi baru itu adalah akhir atau awalnya? Secara singkat, adalah kedua-duanya, Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia, kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan, Bapak Ibu sekalian. Akibat kita tidak boleh mengaku tahu segalanya sebagaimana Allah. Kesadaran seperti itu memberi isyarat bahwa manusia akan menjadi pembelajar yang abadi, terus bertumbuh dalam pemahaman siapa Allah itu dan siapa kita dalam hubungan dengan Allah satu sama lain dan dengan bumi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jika kita mendefinisikan misi Allah sebagai keinginan Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia, dan kasih itu ditumbuhkan kembali dengan cara yang kreatif, maka Allah tidak akan berakhir, melainkan merupakan realitas yang abadi dan berkelanjutan. Pengertian ini, Bapak Ibu sekalian, cocok dengan gambaran Alkitab tentang Allah dengan lebih tepat daripada mengatakan bumi baru sebagai akhir dari misinya. Sebaliknya, bumi baru adalah permulaan baru yang dibangun di atas apa yang telah ada sebelumnya, tetapi berubah selamanya menuju cinta satu sama lain yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dalam pengertian ini, Bapak Ibu, misi Allah adalah pekerjaan kekal, di mana kita memiliki hak istimewa untuk terlibat di dalamnya. Jadi, akhir dari satu fase misi Allah terjadi pada saat kedatangan yang kedua kali. Namun, akhir cerita ini mengarah kepada fase berikutnya dari misi Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bumi baru bukan sekedar penyelesaian, melainkan sebuah kelanjutan. Fase bumi baru dari misi Allah juga merupakan masa kelimpahan dan sukacita.
penggenapan dari apa yang dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10 adalah maksud Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih, salah satu gambaran bumi baru adalah keragaman, di mana penduduknya terdiri dari orang-orang dari semua latar belakang budaya yang berbeda. Ini kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 24. Di bawah ilham ilahi, Yohanes Pewahyu menggambarkan orang-orang yang ditebus dengan sukacita makan dan minum bersama, mengambil bagian dari buah pohon kehidupan dan dari air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Ini kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 dan Wahyu 22 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bumi baru adalah tempat yang memberi kesan kreativitas di luar kemampuan imajinasi kita. Allah akan ada di antara umat manusia, berinteraksi dengan kita, menciptakan ide-ide baru, dan menunjukkan kasih dengan cara baru bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Maka, tidak mengherankan jika reaksi Yohanes merupakan permohonan mendesak agar Allah datang segera. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Keinginan yang sama mengilhami kita, Bapak Ibu sekalian, hari ini untuk berbagi dengan orang lain kabar baik tentang rencana Allah bagi umat tebusan dalam kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penerapan hidup dari pelajaran kita untuk pekan ini dan untuk sepanjang triwulan ini. Sebagai gereja Masih Advent hari yang ke-7, membanggakan diri karena memiliki pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali yang terdepan dan merupakan pusat identitas mereka. Pekabaran ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan bagikan kepada dunia yang lebih luas di sekitar kita. Tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa pekabaran ini adalah pekabaran yang sangat perlu didengar oleh seluruh dunia. Namun, kebenaran tentang kedatangan kedua bukan sebatas berbagi pekabaran, Bapak Ibu sekalian. Umat manusia juga perlu melihat apa artinya hidup di masa kini dengan pengharapan kedatangan kedua dan bumi yang baru. Percaya pada gambaran Alkitab harus mengarah kepada lebih dari sekedar mengkhotbahkan Injil, tetapi juga pada cara hidup berbeda yang radikal di masa sekarang, Bapak Ibu sekalian. Mereka yang membaca Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 dan memahami hubungan indah yang digambarkannya harus ditarik ke dalam kehidupan sekarang ini. Ada batasan-batasan akibat dampak dosa dan kematian, Bapak Ibu sekalian. Namun, batasan tersebut tidak menghalangi kita untuk berbagi gambaran sekilas tentang bumi yang baru. Bagi mereka yang telah mengalami kasih Allah secara langsung dan percaya pada janji-janji Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kekal dimulai sekarang ini. Ketika pengharapan kedatangan kedua kali dan realitas bumi baru menjadi bagian dari cara hidup kita, kita sebagai orang percaya akan menjalani kehidupan sehari-hari dari sudut pandang pengharapan di tengah-tengah dunia yang tampak tak berpengharapan. Sudut pandang ini, Bapak Ibu sekalian, dapat menolong orang percaya dalam pengalaman berbagi sukacita dan kedamaian yang akan mewujudkan dalam kebaikan, kesabaran, dan kelemah lembutan terhadap orang lain.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, perspektif ini juga dapat menginspirasi umat manusia untuk menggunakan bakat dan karunia mereka agar secara kreatif menghidupkan kasih Allah. Seperti yang Dia maksudkan bagi umat manusia sejak awalnya. Menghidupkan kehidupan kasih semacam itu sekarang akan menunjukkan pengakuan di pihak pengikut setia Allah bahwa jalannya adalah jalan menuju kehidupan yang berkelimpahan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, pilihan ini menunjukkan bahwa para pengikut Allah akan menikmati pengalaman bumi baru sepenuhnya. Inilah garis besar pelajaran kita untuk pekan ini dan sebagai akhir dari pelajaran kita untuk triwulan ini. Biarlah kasih Tuhan yang akan mempertemukan kita kembali pada pembahasan berikutnya dalam triwulan yang baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih. Sepanjang 1 triwulan ini, dalam 13 seri pelajaran, kami boleh bersama-sama membaca, membahas, dan mempelajari akan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan, agar kami boleh menjalankan misi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan hikmat yang berasal dari surga, kami boleh diilhami untuk melakukan misi Tuhan itu dengan berbagai macam cara yang boleh menjadi alat untuk menyampaikan rancangan Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Tuhan berkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas kegiatan mereka, khususnya dalam komitmen mereka untuk terlibat di dalam pekerjaan misi Tuhan. Biarlah Tuhan ilhami mereka dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga mereka boleh melakukan peran mereka masing-masing dengan baik, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami rindu pertemuan yang indah, yang di lain waktu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali membahas, mempelajari akan pelajaran firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa-dosa kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.